Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Aji. Oke ya. Nah, tapi kali ini bahasanya panggil saja Pak Aji. Loh, kenapa kok dipanggil Bapak? Karena video ini Bapak tujukan buat siswa Bapak di sekolah juga untuk belajar mereka. Jadi buat semua viewers seperti ilmu padi. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang begitu lengkap ya. Jadi kita akan membahas soal tentang gerak dan gaya dimulai dari soal yang paling gampang hingga soal-soal olimpiade atau KSN kalau sekarang namanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja langsung ya dari soal nomor satu. Soal nomor satu, benda disebut bergerak apabila. Jadi definisi gerak itu adalah ada perpindahan posisi. Oke, jadi ada perpindahan posisi terhadap titik acuan. Nah, jadi kita cek A ada perpindahan terhadap titik acuan, B kedudukan benda tetap. Nah, berarti ini tidak bergerak. C jarak benda tidak berubah, D kedudukan benda kadang berubah, kadang tetap. Berarti langsung saja kita jawab yang A. Oke, lanjut ya. Sekarang soal yang nomor 2. Seorang anak duduk di kereta yang melaju dari Bekasi ke Bandung. Pernyataan yang benar adalah. Nah, ini karena jawabannya bervariatif, ini adalah soal tentang gerak relatif. Jadi aslinya gerak itu bersifat relatif. Oke ya, gerak itu bersifat relatif. Jadi gini, misalkan kalian ada di dalam mobil. Kalian ada di dalam mobil. Kemudian kalian melihat pinggir jalan. Kalian melihat pohon. Apakah pohon itu akan ada di samping kalian terus? Enggak, tapi pohon itu seolah-olah akan menjauhi kalian. Nah, padahal kalau seandainya kalian ada di pinggir jalan, pohonnya diam. Nah, itulah yang disebut dengan gerak relatif. Jadi pohon itu kadang terlihat diam kalau kalian ada di pinggir jalan, tapi kalau kalian ada di dalam mobil yang gerak, seolah-olah pohonnya menjauh atau bergerak menjauh. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seorang anak duduk di kereta yang melaju dari Bekasi ke Bandung, maka anak bergerak terhadap kursi, salah, pasti diam terhadap kursi. B. Anak diam terhadap pohon di pinggir rel, harusnya anaknya bergerak. Oke ya. Anak bergerak terhadap stasiun, ya karena stasiunnya ya diam, nggak bisa kemana-mana stasiunnya. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, kita cek dulu yang D. Anak diam terhadap stasiun, oh tentu tidak. Karena anaknya ada di dalam kereta yang melaju. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Nah, ini akan lebih jelas lagi nih. Terdapat 3 orang A, B, dan C. A dan B duduk berhadapan di dalam kereta. Kemudian C berdiri di stasiun, melihat kereta mulai bergerak. Pernyataan yang benar adalah, oke. Jadi Bapak jelaskan nih. Yang A misalkan yang sebelah kiri ini ya. Ini yang A, ini yang B, kemudian yang C digambar saja di sini orang-orangan. Nah, seperti ini. Si C kalau kita melihat sebagai orang yang di sampingnya, C itu diam kemudian keretanya bergerak gitu ya. Maka definisi yang pertama adalah A itu diam. Menurut siapa? Menurut B. Jadi karena A dan B itu sama-sama ada di dalam kereta, maka A ini diam menurutnya si B. Dan juga sebaliknya B itu juga diam menurut A. Jadi kalau kalian bayangkan saja sedang duduk di dalam kereta melihat orang di depan kalian atau di samping kalian, ya orang itu diam, tidak bergerak. Nah, tapi kalau yang melihat adalah C, jadi A dan B akan bergerak menurut C. Oke, jadi kalau yang melihat adalah si C, maka A dan B itu adalah bergerak. Nah, begitupun juga si C. C juga akan bergerak menurut A dan B. Jadi seolah-olah C itu bergerak menjauh A dan B. Oke ya, sekarang kita jawab. Option yang pertama, A dia menurut B benar. B dia menurut C, nah salah. Di sini salahnya ya. B dia menurut C. Kemudian yang B, A dia menurut B, oke. A bergerak menurut C, oke. C bergerak menurut B, oke. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kita cek yang ketiga sekalian. A bergerak menurut B, nah ini udah salah. B dia menurut A benar, C bergerak menurut A benar. Yang D, A bergerak menurut B salah. B bergerak menurut A salah.
C diam menurut A, salah. Ini salah kaprah kalau yang D ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat termasuk gerak parabola, rotasi, sebenarnya semu. Oke, jadi jawabannya adalah gerak semu. Loh, kenapa Pak kok gerak semu jawabannya? Jadi aslinya ini matahari itu diam. Jadi matahari, ini matahari ya, itu diam. Yang bergerak siapa? Bumi. Bumi mengelilingi matahari. Nah, ini buminya yang bergerak. Tapi karena kita ada di dalam bumi, maka bukan di dalam sih, di permukaan bumi kita itu ya yang tepat. Maka seolah-olah matahari akan terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Jadi aslinya yang bergerak adalah buminya. Semua itu juga termasuk relatif, kelihatannya atau relatif ya. Yang bergerak aslinya adalah bumi. Geraknya bumi mengelilingi matahari apa? Revolusi. Oke, next lanjut. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. Bola menggelinding menuruni bidang miring. 2. Bola ditendang lalu menggelinding di rumput. Apel jatuh dari pohonnya. 4. Bola ditendang lalu naik ke bidang miring. Yang merupakan GLBB dipercepat adalah. Oke, kita cek. Bola menggelinding menuruni bidang miring. Kalau menuruni bidang miring maka akan semakin cepat. Oke, jadi ini adalah GLBB dipercepat. Kita cek yang 2. Bola ditendang lalu menggelinding di rumput. Kalau bola menggelinding di rumput lama-lama kan berhenti. Nah, maka itu adalah GLBB diperlambat. Oke, selanjutnya, apel jatuh dari pohonnya. Ya tentu ini adalah GLBB dipercepat karena jatuh semakin cepat nanti. Yang 4, bola ditendang lalu naik ke bidang miring. Kalau dia naik ke bidang miring kan lama-lama berhenti. Maka ini GLBB diperlambat. Mana jawaban yang tepat kalau gitu? Nah, yang dicari yang dipercepat berarti 1 dan 3 yang C. Oke, lanjut next. Oke, perhatikan gambar tetesan oli berikut. Oke ya, dilihat dari tetesan oli. Dari gambar di atas pernyataan yang benar adalah, oke, yang satu ini adalah GLB. Oke, jadi tetesannya jaraknya sama. Nah, kalau tetesannya awalnya rapat kemudian renggang, maka dia adalah GLBB dipercepat. Kalau tetesan oli. Kemudian kalau awalnya renggang kemudian rapat kan lama-lama berhenti jaraknya, berarti ini GLBB diperlambat. Awalnya renggang, kemudian rapat, kemudian renggang lagi. Berarti ini GLBB dipercepat, lalu diperlambat. Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Yang B. Oke, lanjut. Nah, sekarang ticker timer. Oke, ticker timer kalau seperti ini gambarnya sama. Dia adalah GLB. Kalau awalnya renggang kemudian rapat, berarti ticker timer itu adalah GLBB diperlambat. Jadi kebalikannya ya, kalau ticker timer itu kebalikannya tetesan oli untuk yang GLBB dipercepat dan diperlambatnya. Loh, kenapa Kak? Kenapa Pak kok kebalikannya? Kita cek kalau misalkan mobil olinya menetes di jalan itu yang bergerak kan mobilnya. Tapi kalau ticker timer itu kayak treadmillnya orang lari di tempat gym itu loh. Jadi yang bergerak lintasannya, makanya kebalik. Atau kalian bisa search di YouTube ticker timer atau kalian bisa nonton video saya yang di 8 SMP gerak dan gaya itu ada ticker timer penjelasannya ya. Jadi kalau yang ini adalah GLBB dipercepat. Oke ya, kalau yang ini bagaimana Pak kalau gitu? Berarti ini dipercepat kemudian diperlambat. Mana yang benar? Kira-kira dipercepat diperlambat atau diperlambat dipercepat?
Oke ya, kalau ini diperlambat, kemudian nanti dipercepat. Sorry, ini kebalik ya. Nah, ini itu kan jalannya ke kanan. Nah, jadi dia awalnya titik-titiknya itu adalah rapat. Jadi kalau ticker timer itu misalkan panahnya ke kanan, kita lihatnya dari sini awalnya rapat menjadi renggang, kemudian rapat lagi. Ya berarti ini awalnya dipercepat, kemudian diperlambat. Lalu diperlambat. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke ya, GLBB diperlambat. Gambar yang kedua yang betul. Next. 8. Mobil melaju dengan kelajuan konstan 90 km per jam selama 3 jam. Maka jarak yang ditempuh, ini GLB. Oke ya, jadi rumusnya kan V sama dengan S per T. Oke ya, ini rumusnya. Nah, langsung kita selesaikan. V-nya diketahui 90 km per jam. Kemudian waktunya atau T-nya 3 jam. Mencari S. Lanjut. Kemudian ini ya tinggal dimasukin saja ya ke sini karena kita akan mencarinya S. Yang ditanyakan adalah yang S. Oke. Berarti 90 sama dengan S per 3. Ini langsung di sub ke sini. Berarti S-nya adalah 270 kilometer. Langsung kita pilih yang D. Next, ini masih soal-soal gampang jadi cepat aja. 9. Jogging track memiliki keliling 600 meter. Erling Haaland berlari sebanyak 6 putaran selama 20 menit. Nah, ada yang tahu Erling Haaland siapa? Pemainnya Dortmund ya. Kalau belum pindah berarti masih di Dortmund. Oke, lanjut. Nah, itu selingan aja. Kelilingnya 600 meter. Kemudian Erling Haaland itu berlarinya sebanyak 6 putaran selama 20 menit. Berarti yang ditempuh, jarak yang ditempuh Erling Haaland bukan hanya 600 meter tapi 6 kali. Oke ya, seperti itu ya. Maka S sama dengan 600 dikali 6 menjadi 3.600 meter. Waktunya adalah 20 menit. Nah, karena ini per second ya harus diubah menjadi detik. Berapa? Ya 120. 120 itu 2 menit, berarti 1200 detik. Oke, mencari V, yang ditanyakan adalah V. Kelajuannya V sama dengan S per T. Jadi ya 3.600 dibagi 1.203 meter per second. Oke, lanjut next nomor 10. Mobil A dan B terpisah sejauh 2.400 meter bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan masing-masing 20 dan 30. Oke, jadi ada dua mobil. Ini si A, kemudian ini mobil B misalkan ya. Nah, ini ada lintasan. Gini aja. Terpisahnya adalah 1.200 meter. Oke, kemudian si A itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Yang di sini 30 meter per second. Kedua mobil akan berpapasan setelah berapa detik? Ya kita umpamakan dulu. Diumpamakan gimana Pak maksudnya? Jadi gini, misalkan bertemunya ada di sini. Nah, ada di titik ini tempat bertemu ya, tempat bertemu. Oke, berarti ini jaraknya A, yang ke sini adalah jaraknya B. Nah, jaraknya A ditambah jaraknya B kan 1.200. Jadi awalnya mereka itu terpisah sejauh 1.200, si B bergerak sejauh SB, kemudian si A bergerak sejauh SA, kemudian bertemu. Nah, berarti jaraknya SA yang ditempuh sama SB yang ditempuh itu kan totalnya 1.200. Jadi gitu. 1.200 sama dengan SA ditambah SB. Baik, kalau dirumuskan berarti kan ini 1.200 sama dengan S sama dengan V kali T.
Kok bisa? Nah, dari sini tadi V sama dengan S per T. Berarti kalau mencari S, V dikali T. Penyebutnya naik ke atas ya, jadi pembilang. Ini V, biar kayak gitu. Makanya kita pakai yang ini. Berarti ini boleh kita masukkan VA dikali T plus VB dikali T. Waktunya sama. Kenapa kok sama, Pak? Kita cek. Misal kalian pakai stopwatch. Oke, A posisinya awalnya di sini, B posisi awalnya di sini. Kemudian kalian pencet start stopwatch-nya, kemudian A-nya bergerak, A dan B bergerak. Bergerak saling mendekat, kemudian bertemu kalian pencet stop. Karena stopwatch yang digunakan kan sama, berarti waktunya adalah sama. Seperti itu ya. Jadi 1200, VA-nya 20T ditambah VB-nya 30T. Jadi yang berbeda itu jarak yang ditempuh nanti, bukan waktunya. Waktunya sama. 1200 sama dengan 50T. Maka T-nya adalah 1200 dibagi 50. T coret-coret 24. Kita pilih yang B. Oke, lanjut. Nah, hampir sama kayaknya ini soalnya. Motor X dan Y dari tempat yang sama bergerak saling menjauh dengan kecepatan berturut-turut V dan 30 meter per second. Jika dalam waktu 12 detik kedua motor terpisah 1200 meter, maka kecepatan V sebesar. Oke, jadi ini awalnya A, kemudian ini awalnya B dari tempat yang sama ya. Nah, kemudian setelah 12 detik itu mereka terpisah sejauh 1200 meter. Nah, seperti ini. Jadi awalnya mereka di titik yang sama. Kalau kita gambarkan gini, awalnya itu di titik ini. Ini baik A maupun B ada di titik sini ya. Baik A maupun B. Bulat aja lah biar enak, A maupun B. Kemudian mereka terpisah sejauh 1200 meter. Nah, di sini posisi akhirnya si A, di sini posisi akhirnya si B. Oke, kita tahu si A bergerak kecepatannya berturut-turut kan V. Berarti kecepatannya V. Kemudian ini yang B kecepatannya 30 meter per second. Oke ya, sama. Berarti ini jaraknya A, yang di sini jaraknya B. Totalnya 1200. Jadi 1200 sama dengan SA ditambah SB. 1200 sama dengan VA dikali T ditambah VB dikali T. Berarti 1200 VA-nya V, T-nya 12 ya. Ini waktu 12 detik. Nah, kemudian ditambah VB-nya 30 dikali 12. Lanjut dihitung. 1200 12 V ditambah 30 dikali 12 berapa? 360. Maka 12 V plus 360 pindah ruas jadi negatif. Jadi 1200 dikurangin 360. 840. Maka berapakah besar V-nya? 70 meter per second. Oke, jadi ini ada kesalahan tulis ya. Jadi ini yang benar adalah 70 atau gini saja. Nah, oke, kita pilih 70. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Oke, next. Soal nomor 12. Mobil mula-mula diam, lalu bergerak dipercepat 2 meter per second kuadrat. Jadi V0-nya sama dengan 0 meter per second. Apa alasannya Pak kok 0 meter per second? Karena ada kalimat mula-mula diam. Jadi kalau mula-mula diam, ya dia kecepatannya pasti 0. A-nya 2 meter per second
kuadrat. Kecepatan mobil setelah 15 detik. T-nya adalah 15 detik, yang ditanyakan adalah kecepatan mobil, berarti kecepatan akhirnya. Nah, ini kakak ingatkan sebentar ya, ada 3 rumus GLBB, ini wajib hafal GLBB. Jadi kalau ngerjain soal ya kalian tulis aja ini biar gampang. VT sama dengan V0 plus AT. Jadi kalau mau ngerjain soal-soal tentang GLBB ditulis dulu 3 rumusnya biar enak kalau ngerjain ya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang terakhir VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, kalau sudah ditulis gini, baru enak nanti. Kalau udah ditulis gini, kita tinggal milih, kita cek yang diketahui V0, AT yang ditanyakan, VT berarti cari yang ada keempat-empat variabelnya. Nah, berarti pakai rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya sama dengan V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 15, maka VT adalah 30 meter per second. Kita jawab yang D. Oh iya, tambahan. Jika geraknya diperlambat, maka A-nya bernilai minus. Jadi A-nya minus ya. Nah, kemudian jika mundur, maka V yang minus. Seperti itu. Oke ya, ini catatan saja. Oh iya Kak, kalau misalkan nggak diketahui, nggak ada rumus, misalkan nih di sini diketahui banyak tapi nggak ada rumus yang mencukupi, biasanya dicari A-nya dulu ya. Jadi cari A pakai rumus yang atas boleh, tengah boleh, bawah boleh. Yang bisa dikerjakan aja. Jadi cari A-nya pokoknya gitu ya. Disusun aja kalau tahu VT, V0 sama T ya dicari A. Dicari A-nya dulu kalau A-nya belum ketahuan. Oke, next lanjut ke soal berikutnya. Buah kelapa jatuh dari ketinggian 45 meter jika percepatan gravitasi bumi 10, maka lama waktu kelapa di udara adalah. Nah, ini soal lagi. V0 sama dengan 0. Jadi kalau jatuh itu pasti tanpa kecepatan awal. Jadi kalau jatuh itu sama dengan tanpa kecepatan awal. Makanya V0-nya adalah 0. Ketinggiannya adalah 45 meter. Jadi H itu kita anggap S. Jadi kan tinggi sama panjang itu aslinya akan sama. Dia itu besaran yang sama, tapi kalau di tempat yang berbeda akan dinamakan beda. Contohnya apa? Panjang, tinggi, lebar. Oke, itu kan aslinya yang dihitung panjang semua, satuannya meter. Kemudian ada lagi keliling. Keliling itu juga panjang. Contohnya apa? Pak, contohnya keliling itu kan menghitung panjang seluruh sisi. Jari-jari itu sebenarnya juga panjang. Panjangnya apa? Panjangnya titik pusat ke pinggir lingkaran. Oke, jadi kalau satuannya sama-sama meter ya sebenarnya sama. Kayak gitu. Kemudian percepatan gravitasi bumi itu simbolnya kan G. Itu sama aja dengan A. 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah T. Oke, masih ingat rumus yang tadi? Jadi kita ngeceknya adalah mana yang ada V0-nya, ada S-nya, ada A-nya, ada T-nya. Gitu ya. Nah, rumus masih ingat, di back aja ya videonya atau klik. Nah, ini ketemu. Jadi kita pakai yang kedua. Oke ya. Kita masukkan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya adalah 45, V0-nya 0, T-nya nggak tahu atau masih dicari. Setengah A-nya adalah 10, T-nya dicari. Jadi kenapa ini A-nya kok positif, Pak? Karena dia jatuh. Jadi kalau jatuh itu semakin cepat, bukan diperlambat. Oke? 45 sama dengan 5T kuadrat. Maka T kuadrat turun jadi 9. Maka T kuadrat pindah ruas jadi akar ya. Akar 9. T-nya adalah 3 detik. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Oke, soal berikutnya berarti nomor 14 ya.
Nomor 14 adalah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum. Oke, kita cek. Kecepatan awalnya bola dilempar ke atas 30 meter per second. Nah, kemudian G-nya, nah G ini nanti sama dengan A, percepatan. Tapi nulisnya minus. Loh, kenapa Pak kok menjadi minus 10 meter per second kuadrat? Benda kalau dilempar ke atas itu pasti semakin lambat. Misal kalian lempar aja HP kalian ke atas. Nah, nggak mungkin dia akan terus naik gitu. Pasti akan makin lambat berhenti, kemudian jatuh ke bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian ketinggian maksimum bola tersebut adalah yang ditanyakan adalah H. Oke ya. Tapi ada informasi di sini yang tidak dalam bentuk angka tapi sebenarnya diketahui sama kayak benda jatuh tadi kan finalnya sama dengan 0 ya. Jadi kalau benda bergerak ke atas itu naik diperlambat sampai titik tertinggi dia akan berhenti sesaat. Nah, kayak di sini berhenti sesaat. Nah, ada kata kunci berhenti sesaat, artinya Vt-nya sama dengan 0. Maka di sini tertulislah Vt sama dengan 0 meter per second. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena berhenti sesaat. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nah, karena H itu lainnya S ya, berarti kita pakai rumus yang kita cek. Yang ketiga, Vt final 2A sama S yang ada. Oke, jadi kita langsung pakai rumus Vt kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Oke, Vt-nya 0, V0-nya adalah 30 kuadrat plus 2A-nya adalah min 10, S-nya adalah H. Jadi ketinggian itu adalah jarak. Nah, ini adalah H atau S, sama saja. Oke, 2 kali min 10 jadinya kan min 20H, pindah ruas jadi positif 20H. 30 kuadrat menjadi 900. Jadilah H 900 dibagi 20. Coret-coret sama dengan 45 meter. Langsung kita pilih option yang B. Oke ya, next. Lanjut. Oke, nomor 15, seorang supir truk mula-mula melaju dengan kelajuan konstan 30 meter per second, kemudian melihat pohon tumbang ke jalan raya yang berjarak sekitar 150 meter dan langsung mengerem. Reaksi saat pertama kali melihat sebelum tepat menginjak rem selama 1 detik. Jadi lihat pohon tumbang itu nggak langsung mengerem, tapi ada reaksinya ya. Nah, jadi mata melihat 1 detik kemudian baru dia menginjak remnya. Apabila perlambatan truk 5 meter per second kuadrat, maka yang terjadi apa? Oke ya. Mula-mula melaju dengan konstan. Jadi ini ada 3 titik. Misalkan nih, ini adalah titik A. Kemudian ini adalah titik B. Kemudian di sini adalah titik C. Jadi ini GLB yang di sini. Kenapa? Karena kan saat reaksi dia belum direm. Kecepatannya di sini V sama dengan 30 meter per second karena GLB berarti di sininya pun juga 30 meter per second. Nah, kemudian direm lama-lama akan berhenti. Jadi V-nya di sini adalah 0 meter per second saat berhenti. Kemudian jaraknya 150 meter. Dari mana Pak jarak 150 meter? Ya tentu saja dari A ke C. Dari awal dia melihat ini 150 meter. Oke, maka yang terjadi apa? Oke, kita cek. Jaraknya saat GLB itu berapa sih? Jadi ini kita bahas dulu A sampai B. Kita bahas A sampai B. S-nya berapa? S sama dengan Vt. Kenapa kok pakai rumus ini? Karena geraknya GLB. Kalau yang di sini tadi apa? GLBB cepat apa lambat? Lambat. Karena akhirnya 0 atau berhenti gitu ya. Jadi S kecepatannya 30, T-nya selama 1 detik. Berarti S-nya ini adalah 30 meter. Oke ya, jadi kan diketahui T-nya selama 1 detik. Jadi ini tadi T sama dengan 1 detik. Kemudian yang B ke C. B ke C diketahuinya adalah A-nya sama dengan min 5 meter per second kuadrat. Kenapa Pak kok minus? Karena diperlambat. Di rem itu ya pasti diperlambat ya. Nah, maka kita cari S-nya. S sama dengan V0T plus setengah
AT kuadrat. S sama dengan V0-nya adalah 30. Jadi kan ini konstan 30 dari A sampai B 30. Kemudian mulai direm. Berarti kecepatan awalnya 30. Nah, selama berapa detik kita masih belum tahu ya. Waktunya, jadi kita jangan pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ketiga saja. Karena T-nya lupa, saya kan nggak tahu. Nah, jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, baru nanti ketemu S-nya juga di sini. VT-nya tahu 0, akhirnya 0. Jadi 0 kuadrat, 30 kuadrat, ditambah 2 dikali min 5 dikali S. 2 kali min 5 min 10, pindah ruas jadi 10S. 0 ya tetap 0 ya, 9 rah. Terus berarti S-nya adalah 90 meter. Oke ya, artinya ini 150 meter itu kan masih jauh. Nah, jadi letaknya pohon tumbang artinya ada di sini. Nah, ini pohon yang tumbang. Ini anggap aja pohon tumbang gitu ya, patah pokoknya. Nah, seperti itu. Kita tahu tadi bahwa di sini 30 meter. Oke, dari A sampai B. Kemudian dari B sampai C adalah 90 meter. Totalnya berapa? Totalnya 120, berarti sisanya ini berapa? 30 meter. Oke, kita cek. Truk berhenti tepat di posisi pohon tumbang. Salah. Kalau berhentinya tepat di 150, baru itu tepat di posisinya pohon tumbang. Truk menabrak pohon tumbang lalu berhenti. Enggak, dia sebelum sampai pohon udah berhenti duluan. Truk berhenti pada jarak 60 meter dari pohon. Truk berhenti pada jarak 30 meter. Yang benar adalah berhenti pada jarak 30 meter. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Waktu tempuh 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Kemudian ini jarak tempuh ya. Jadi kalau kalian kurang jelas melihatnya, yang di sebelah sini itu waktu tempuh, oke, tulisannya. Kemudian yang di sini itu jarak tempuh, oke ya. Kemudian ini PQRS, oke. Caranya gimana, Pak, untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Ini kan dicari yang GLB ya. Silahkan kalian cek, maksudnya dicek gimana? Selisihnya. 5 ke 10 selisihnya 5. 10 ke 15 selisihnya 5. 15 ke 20, 5. 20 ke 25 itu selisihnya juga 5. Oke, ya, jadi ini masing-masing selisihnya 5. 5. 5 berarti ya dia GLB yang gerak lurus berubah gerak lurus beraturan yang P. Kemudian kalau yang GLBB gimana, Pak? 5 ke 20 15. 20 ke 45 25. 45 ke 80 itu adalah 35. 80 ke 125 45. Oke, jadi kalau mau ditulis ini itu adalah GLB yang P ya. Kemudian kita cek selisihnya lagi tuh yang ini. 15 25 kan selisihnya 10. 25 35 10. Nah, kalau selisihnya bertingkatnya itu sama berarti dia adalah GLBB. GLBB. Kita cek lagi. Nah, yang ini 4 ke 16 12. Ini 20. 36 ke 60 24. Oke ya. 60 ke 140. Kita cek selisihnya. 12 ke 20 12. Ini kan ini 4 ke 16 12 ya. 16 ke 36 20. 12 ke 28. Nah, tapi ini 20 ke 24 cuman 4, berarti ini tidak beraturan ya. Ini tidak beraturan. Gerak lurus berubah tidak beraturan ya, tidak beraturan. Cek lagi, karena 24 ke 40 juga 16, jadi kan nambahnya kan nggak teratur. Oke, ini 20, 10 ke 30, ini 30, ini 40, ini 50. Nah, selisihnya 10, 10 lagi. Nah, berarti ini juga termasuk GLBB. GLBB-nya dipercepat. Oke, kita next coba soal yang berikutnya ya. Oke ya, jadi untuk mencari GLB berarti satu tingkat
nambahnya 5, 5, 5, 5 semua contohnya. Kalau nambahnya 22 juga gimana Pak? Ya sama aja, pokoknya nambahnya sama angkanya 5, 5, 5 atau 2, 2, 2, 2 atau berapapun. Nah tapi kalau ini beda-beda 15, 25, 35, 45 tapi selisih antaranya itu sama 10, 10, 10 itu GLBB. Ini juga sama. Ini selisihnya 20, 30, 40, 50 tapi selisih berikutnya 10, 10, 10 GLBB juga. Ini 12, 20, 24, 40 tidak beraturan ya berarti tidak beraturan. Lanjut. Soal yang nomor 17. Oke. Nah, biar lebih enak kakak bikin gini. Oke, jadi kan besar. Nah, mari kita bahas. 3 ke 6, 3. 6 ke 12, 6. 12 ke 24, 12. 24 ke 48, 24. Apakah selisih berikutnya sama? Beda. 3, 6, 12. Berarti ini adalah tidak beraturan. Oke. 5. 5. Selisihnya ya. 5. 5. Berarti kalau selisihnya sama, tadi apa? GLB. Oke. Kemudian selisihnya 6, 10. 32 dikurangi 18, 14 ya. 14. 32 dikurangi 50, 18. Selisihnya berapa ini? 4, 4, 4. Oh sama, berarti dia adalah GLBB. Seperti itu. Lanjut. 10, 10, 10, 10. Nah, sama semua. Berarti ini GLB. Lanjut lagi. 10. Oke ya. 20. 30. 40. Nah, selisihnya ini 10, 10, 10 sama. Berarti dia adalah GLBB. Pertanyaannya di sini adalah benda yang bergerak lurus beraturan dan bergerak lurus berubah beraturan berturut-turut. Jadi yang GLBB itu antara R dan T. Nah, antara R dan T. Kemudian yang GLB itu antara Q dan T. Q dan S. Q dan S. Nah, jadi ini ya sama ya. Jadi Q itu GLB, R-nya GLBB, kemudian S itu GLB, T-nya juga GLBB. Jadi jawab B maupun D ini sama saja. Oke, jadi ada dua jawaban yang benar. Oke. Next, lanjut. Soal nomor 18. Oke. Grafik kecepatan terhadap waktu VT. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu VT harusnya ini V kecil, cuman nggak apa-apa ya ini karena V kecil kalau berdiri sendiri kan nggak ada bedanya sama besar kecilnya ya, kelihatannya hampir sama. Oke, grafik kecepatan terhadap waktu VT yang merepresentasikan gerak mobil adalah. Jadi kalau lintasannya menurun itu dipercepat. Oke ya. Kalau lintasannya menurun dipercepat, kalau lintasannya datar konstan, kalau lintasannya naik berarti diperlambat. Oke, sampai sini paham ya. Kalau turun dipercepat, datar itu konstan kecepatannya, kalau naik diperlambat. Nah, kalau dipercepat berarti kecepatannya kan nambah. Berarti cari yang naik, berarti jawabannya antara A dan C. Yang naik kan A dan C. Nah, kemudian konstan, QR konstan, QR konstan. Kemudian ini diperlambat kan lama-lama berhenti, berarti kecepatannya harus turun. Sedangkan ini naik, maka yang benar adalah yang A. Seperti itu. Jadi untuk gambar ini kebalikan, dia turun berarti kecepatannya naik, dia tetap ya kecepatannya tetap. Dia lintasannya naik diperlambat, lama-lama berhenti, maka kecepatannya tuh turun. Seperti itu. Next lanjut. Nomor 19, percepatan adalah, nah ini teori lagi, percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu, jarak yang ditempuh tiap waktu tertentu, ini kelajuan ya, kelajuan. Total lintasan yang ditempuh ini adalah jarak. Kalau panjang titik awal ke akhir itu adalah perpindahan. Nah, jawabannya yang A, seperti itu. Oke. Perhatikan tabel berikut.
massa dan berat. Perbedaan massa dan berat yang sesuai adalah, oke, massa, konsepnya massa, itu yang pertama nilai tetap. Kemudian tidak dipengaruhi gravitasi ya, tidak dipengaruhi gravitasi. Nah, kalau berat bagaimana Pak? Kalau berat nilainya bisa berubah atau besarnya bisa berubah. Nah, maksudnya bagaimana? Contohnya gini, beratnya orang di bumi dan di bulan itu berbeda. Besarnya berubah. Loh kenapa? Karena berat itu dikalikan dengan percepatan gravitasi. Oke ya. Jadi berat itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Makanya kalau astronot itu pakai pemberat ya. Karena dia kalau di ruang angkasa itu dia gaya gravitasinya kan kecil. Jadi dia harus pakai pemberat. Oke ya. Nah, ini buat tambahan bahwa berat itu punya rumus. Kalau massa kan M. M sama dengan massa. Kalau berat adalah W. Nah, rumusnya berat apa, Pak? W sama dengan M kali G. Massa dikali percepatan gravitasi. Ini W, berat. Berat itu gaya berat sama saja. Berat atau gaya berat. Satuannya Newton. Kemudian M, massa ya. Satuannya kilogram. Kemudian kalau G, percepatan gravitasi meter per second kuadrat. Oke, jadi jawabannya adalah massa besarnya tetap satu benar, berat besarnya berubah. Berarti jawabannya antara A dan B. Nah, sekarang 3 apa 4 dicek. Besarnya tidak tetap, tidak dipengaruhi gravitasi. Oke, berarti yang 1 dan 4. Seperti itu. Lanjut nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Bus yang semula diam kemudian tiba-tiba bergerak dan membuat penumpang terjengkang ke belakang. Keadaan ini membuktikan adanya hukum kelembaban atau inersia. Itu adalah hukum 1 Newton. Nah, kasus ini berarti dia adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu ada apalah bunyinya apa sih Pak? Bunyinya benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan V konstan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Oke, Bapak ulangin. Bunyinya hukum 1 Newton adalah benda yang diam akan tetap diam. Benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan V konstan atau kecepatan konstan selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhi. Nah, ringkasnya benda cenderung mempertahankan posisi awalnya. Makanya awalnya diam, kalau langsung digas dia akan terjengkang ke belakang. Lanjut. Oke, nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Saat motor diam lalu tiba-tiba bergerak, tubuh kita seperti tertarik ke belakang. Saat motor bergerak lalu direm mendadak, tubuh kita seperti terdorong ke depan. Saat gas motor ditarik, maka percepatan motor makin besar. Saat mendayung, dayung didorong ke belakang namun gerak perahu ke depan. Oke, ini adalah hukum 1 Newton. Ini juga hukum 1 Newton. Nah, saat gas motor ditarik, maka percepatan motor makin besar. Gayanya ditambah, maka percepatannya nambah. Ini adalah hukum 2 Newton. Nah, kalau dia dorong ke belakang tapi majunya ke depan, itu aksi reaksi. Atau hukum ketiga Newton. Kalau yang ditanyakan adalah aplikasi dari hukum Newton kedua, maka ya nomor 3 saja. Gitu. Oke ya. Next, lanjut. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek. 1. Bentuk permukaan benda halus kasarnya. 2. Luas permukaan benda. 3. Massa benda. 4. Volume benda. Pernyataan yang benar ditunjukkan nomor benar. Kalau volume tidak, berarti 1, 2, dan 3. Loh, Pak, kalau misalkan volumenya benda itu makin besar, bukankah luas permukaannya juga makin besar? Yang dimaksud luas permukaan itu hanya luas permukaan yang menempel lantai ya. Jadi seandainya ini masanya sama, dua benda ini masanya sama. Nah, bentuknya gini. Yang satu kubus, yang satu gini. Ada tambahannya ginilah. Jadi volumenya dia lebih gede.
Nah, tapi ini nanti selama luas permukaannya sama dan masanya sama ya gaya geseknya tetap sama. Yang berpengaruh itu bukan luas permukaan total ya, tapi hanya luas permukaan yang ini. Nah, yang ini saja yang nempel sama lantai. Oke. Nomor 24. Resultan dari gaya-gaya berikut adalah, kalau menghitung resultan cari kiri sama kanannya ya. Yang ke kiri siapa aja? 30 dan 50. Totalnya 80. Yang kanan siapa saja? 80 saja. Resultan berarti dikurang. Sigma F berarti kiri dikurang kanan, kanan kurang kiri boleh. Ini besar dikurang kecil ya. Jadi ini 30 plus 50 yang kiri dikurang dengan yang kanan. Totalnya 0 Newton. Tahu kita pilih yang option D. Lanjut, yang kiri 10 dan 15. 10 dan 15, 10 dan 5 sama dengan 15. Yang kanan 1 tapi 30. Resultan gayanya sigma F, berarti yang lebih besar kan kanan. Ya 30 dikurang dengan 10 plus 5 yang kiri. Jadi totalnya adalah 15 Newton. Nanti geraknya dia ke kanan. Arah ini ditentukan pakai apa? Pak, ini ikut arah yang lebih besar. Ikut arah yang lebih besar. Nah, yang lebih besar kan ini tadi yang ke kanan. Kanan, ini kiri. Oke, 15 Newton berarti yang D. Next, nomor 26. Sebuah benda 1 kg dikenai 3 gaya seperti gambar. Percepatan terbesar dialami. Rumusnya percepatan itu kan F sama dengan M dikali A ya. Ini rumusnya. Nah, F itu sebanding dengan A. Berarti kita hitung F-nya gitu ya. Yang A ke yang A. Karena sudah belajar resultan, maka kita pakai yang cepat ya. Ke kanannya 10 sama 15, ke kirinya 5. Berarti ya 10 plus 15 dikurang 5 sama dengan 20. Yang B, sigma F. Oh, ini kepotong. Sorry. Oke, karena kepotong ini. Bapak perbesar. Yang F langsung ya dia ke kanan semua, berarti ya dijumlah semua itu. 15 tambah 12 ditambah 9. Oke, berarti kan ini 27 tambah 9, 36. Yang C, ke kiri 18, 15, ke kanan 12. Berarti sigma F 18 tambah 15, totalnya 33. Dikurang 12, jadinya 21 Newton. Yang D, sigma F sama dengan ke kirinya 18, 9, ke kanannya 15. 18 plus 9 dikurang 15. 18 tambah 9, 27 ya. 27 kurangin 15 menjadi 12 Newton. Maka percepatan terbesar dialami oleh yang B. Yang B atau ini tadi sebentar. Maaf. Salah kopas lagi. Sebentar. Nah. Nih baru ya kelihatan. Oke. Kita hitung ulang ya. Yang A benar tetap sama. Jadi 10 tambah 15 dikurang 5. Yang B yang ke kiri 5 sama 10, yang ke kanan 15. Oh, jadinya dia sama sigma F sama dengan
5 tambah 10 dikurang 15 berarti 0. Yang C sigma F sama dengan ke kiri 5 sama 15. Yang ke kanan 15 berarti ini sisanya 5. Newton, Newton, Newton ya. Yang D ke kanan semua. 10 tambah 5 tambah 15. 30 Newton. Oke, yang benar yang D ya. Sorry, salah kopas ini tadi Bapak. Lanjut di soal UN tahun 2012-2013. Nah, sekarang kita udah mulai bahas soal UN. Lanjut. Nah, ini soal UN tahun 2018-2019. Ini caranya sama kayak yang sebelumnya tadi. Dicek satu-satu ya. Yang A, sigma F. Yang ke kiri 18, 12, yang ke kanan 15. Berarti besaran yang ke kiri kan? Dikurang 15. Ini jadi kiri dikurang kanan. Nah, 18, 12, 30 kurang 15, 15 Newton. Yang B atau yang kedua kalau ini. Nah, ini 1 atau ini 2. Yang kedua adalah sigma F-nya ke kanan semua, berarti 15 tambah 12 tambah 9. Artinya 15 tambah 12 kan 27, ditambah 9, 36. Oke, yang ketiga. Sigma F-nya adalah ke kirinya 18, 15. 18 tambah 15 dikurangnya 12. Ini ditambah 33, dikurang 12, 21. Yang keempat, ke kirinya 18, 9. Ke kiri 18 dan 9, ke kanannya 15. 18 tambah 9 sama dengan 27 dikurang 15, ini 12 Newton. Berdasarkan gambar benda yang mengalami percepatan terbesar dan terkecil. Terbesar ini, terkecil ini. Berarti 2 dan 4. Oke, lanjut. Soal nomor 28. UN tahun 2017-2018. Sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F bergerak dipercepat 2 meter per second kuadrat. Nah, kemudian balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain 2 kg. Percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama menjadi. Kalau kalian bingung kita cari gayanya dulu. Jadi kan massa 1 sama dengan 3. Percepatan 1 sama dengan 2 km per second kuadrat. Nah, kemudian balok ditumpuk dengan balok lain. Berarti massa 2-nya kan 3 kilo ditambah 2 sama dengan 5 kilo. Percepatan 2-nya berapa? Kalau bingung dicari F-nya dulu. Jadi F sama dengan M kali A. 1, 1. F-nya sama dengan 3 dikali 2. Berarti F-nya sama dengan 6 Newton. F yang sama. Nah, berarti buat mencari A2 juga pakai F yang sama. 2A2. 6, 5, A2 sama dengan A2-nya 6 per 5. Berapakah 6 per 5? 1,2 meter per second kuadrat. Oke, yang ini. Atau boleh juga gini. Kan F sama dengan M kali A ya. Karena F-nya sama berarti kan F sama dengan F. M1 kali A1 untuk yang pertama. M2 kali A2 untuk yang kedua. M1-nya 3, A1-nya 2. M2-nya 5, A2-nya dicari. Berarti A2 6 per 5. Maka A2-nya 1,2 meter per second kuadrat. Gini juga boleh, sama saja. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah mulai soal OSN SMP tingkat kabupaten kota. Oke, OSN SMP tingkat kabupaten kota tahun 2019. Untuk yang 2020 ada di pembahasan yang di playlist KSN IPA Fisika ya, bisa dilihat di situ. Jadi Bapak bahasnya yang tahun 2019 ini. Oke, kita bahas. Sebuah benda dilempar ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal tertentu. Manakah dari grafik berikut yang tepat menggambarkan kecepatan benda terhadap waktu? Jadi kan gini prosesnya ya. Nah, kalau dilempar ke atas itu kan gini. Oke, yang ini diperlambat.
Yang di sini dipercepat. Pas naik diperlambat, pas turun dipercepat. Oh, ini dipercepat terus yang gambar A, berarti A bukan. Yang B diperlambat, jadi awalnya punya kecepatan sampai 0, jadi ini kan titik 0, di sini tuh titik 0. Nah, ini titik nolnya, ini titik nolnya, ini titik nolnya. Ini C ya aslinya. Nah, seperti itu. Oke, nah jadi cara bacanya gini. Yang grafik A itu awalnya kecepatannya 0. Ini kan V, ini T. V-nya nambah, T-nya nambah, jadi waktunya berjalan, V-nya naik terus. Oke, jadi ini kan dipercepat terus kalau V-nya naik terus. Oke, berarti salah. Yang B, jadi ini kan 0, V-nya dia punya nilai, kemudian dia menuju 0 artinya diperlambat. Kemudian ini dia punya nilai lagi tapi di minus. Oke ya. Yang C dia konstan, V-nya tetap terus, berarti salah. Yang C salah. Nah, yang D dia awalnya diperlambat, kemudian dipercepat, tapi lurus. Jadi ibaratnya itu gini, kalau naik motor, semakin cepat, kok semakin cepat. Awalnya di naik motor, direm, berhenti, kemudian dipercepat, tapi arahnya sama. Oke ya, dia tidak mundur. Jadi dia awalnya diperlambat, dari kan awalnya punya nilai. Kalau di atas 0 itu kan punya nilai. Punya nilai kemudian menuju 0 garisnya ini set. Jadi dia diperlambat, habis berhenti, dipercepat tapi arahnya sama-sama positif. Jadi kalau naik motor gini, dia semakin lambat, direm, di sini berhenti, kemudian digas lagi, dipercepat. Itu yang D. Nah, maka kemungkinan jawaban yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena dia akan mundur. Awalnya naik, arah kecepatannya, kemudian arah kecepatannya menjadi ke bawah. Ini V, ini V awalnya ke atas jadi ke bawah, mundur. Makanya tadi kan sudah disepakatin kalau mundur berarti V-nya minus. Nah, makanya grafiknya pun dia juga ada di kuadran yang minus atau Y negatif. Seperti itu. Lanjut. Nomor 30. Bola dilontarkan dari tepi sungai untuk sampai seberang sungai yang lebarnya 30 meter dan percepatan gravitasinya 10. Oke, G-nya diketahui 10 meter per second kuadrat. Kecepatan bola 20 meter per second. Finalnya 20 meter per second. Sudut elevasinya adalah 15 derajat. Jadi ini kita mencari jarak terjauh gerak parabola ya. Jadi kalau ada sudutnya, geraknya itu kan seperti ini. Ini theta. Nah, seperti ini geraknya ya. Ini namanya adalah gerak parabola. Gerak parabola. Kalau rumusnya sebenarnya ini dipelajarinya di SMA gitu ya. Mencari jarak terjauh. Tapi ini Bapak tuliskan sekalian, mencari jarak terjauh atau XM ya. X max artinya di sumbu X yang maksimum. Nah, itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Untuk sin kalian hafalkan saja. Sin 0 derajat 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3. Yang sering keluar adalah sin 30 dan sin 60. Kemudian sin 90 derajat itu adalah 1. Sebenarnya ini bisa dihafalkan, tapi nanti materinya ada di matematika trigonometri ya. Nah, materinya di situ. Oke, langsung saja kita mencari jarak terjauh ya. Jarak terjauhnya ini berapa gitu. Ini kan sungai. Nah, ini kan sungai. Nah, apakah bolanya nanti jatuh di sungainya atau berhasil melewati tepi, kita hitung dulu. XM V0 kuadrat berarti 20 kuadrat. Ini Bapak langsung dari persamaan ini langsung ke sini ya. Ini kan rumusnya jarak terjauh. Nah, dikali sin 2 theta berarti sin 2 kalinya 15. 2 kali 15 derajat. Dibagi G10 berarti 400. Sin 2 kali 15 kan sama aja dengan sin 30. Dikali setengah dibagi 10. 400 kali setengah 200 dibagi 10, 20 meter.
Oke, lebarnya adalah 30 meter. Nah, berarti karena jaraknya cuma 20 meter, dia jatuh di air. Ini kan 20 meter, berarti ini masih 10 meter dari tepi. Ini kan tepi, ini tepi. Oke, berarti dia jatuh di air 10 meter sebelum tepi. Yang B. Soal nomor 31. OSN SMP tingkat Kabupaten Kota 2019. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? A. Gaya gesek statik antara roda dengan jalanan. B. Gaya gesek dinamik antara roda dengan jalanan. C. Gaya dorong oleh mesin mobil. D. Gaya gravitasi yang dialami oleh mobil. Oke, jawabannya gini ya. Sebenarnya yang mungkin akan ada 3. A, B, C. Gaya gesek statik, gaya gesek dinamik, gaya dorong. Cuman seperti ini, gaya dorong mobil itu hanya membuat atau mendorong mesinnya. Oke ya. Nah, yang membuat menggelinding itu adalah gaya gesek. Jadi kan roda itu seperti ini ya. Nah, ini roda. Ya kayak donat, nggak apa-apa lah. Jadi mesin itu memberikan gaya dorong. Nah, tapi gaya dorongnya itu kan dorong ke belakang. Jadi kayak kalian berlari itu kan kaki kalian mendorong ke belakang. Bukan kalian dorong ke depan, tapi kaki dorong ke belakang, tapi tubuh kalian bergerak ke depan. Roda juga gitu. Gaya dari mobil itu, gaya dorong mesin mobil itu mendorong ke belakang. Seandainya dia tidak ada gaya gesek, ini air, dia kan cuma muter doang. Nah, dia akan hanya mutar saja. Tidak akan maju, tidak akan menggelinding. Nah, bisanya menggelinding itu karena ada gaya gesek atau antara, maksudnya gaya gesek antara statik dan dinamik. Nah, yang benar itu adalah gaya gesek statik. Jadi gaya gesek yang diam. Loh, Pak, kenapa kok bisa diam? Padahal kan rodanya menggelinding bergerak. Kenapa kok yang dipilih statik? Jadi gini, gaya gesek yang dinamik atau kinetik ya ini. Dinamik atau istilahnya kinetik ini. Sama saja. Dinamik atau kinetik. Oke. Nah, dia itu slip. Jadi dia adalah jika kondisinya slip. Jadi bannya ini tetap bergerak di pasir misalkan. Nah, itu yang bekerja adalah gaya gesek dinamik. Tapi kalau dia menggelinding sempurna, maka itu statik. Kayak bingung nggak? Jadi kalau gaya gesek dinamik itu misalkan nih kalian sepatu, kalian geser ke apa itu lantai misalkan. Nah itu dinamik, ada pergeseran. Kayak ban mobil yang slip itu ada pergeseran. Makanya yang bekerja dinamik kalau sedang slip. Tapi kalau dia menggelinding sempurna, dia yang bekerja adalah statik gitu ya. Ini konsep memang. Oke. Lanjut. Soal nomor 32. Setiap benda yang bergerak melingkar beraturan mempunyai percepatan sentripetal yang ditunjukkan oleh adanya perubahan. Oke, GMB ya. Ini gerak melingkar beraturan. Yang pertama itu adalah kecepatan sudut tetap. Ini lebih tepatnya gini aja. Nilai ya. Nilai kecepatan sudut tetap. Kemudian yang kedua, nilai kecepatan linier tetap. Oke, jadi gerak melingkar beraturan itu nilai kecepatan sudut tetap atau omega, kemudian linier tetap atau v, kemudian nilai percepatan sentripetal tetap. Oke ya, atau AS. Kemudian nilai jari-jari tetap.
Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah arah kecepatan berubah. Nah, jadi ditandainya atau ditunjukkan adanya perubahan apa? Arah kecepatan. Jadi arah kecepatan berubah. Atau arah gerak partikel kalau di soal. Oke, seperti itu ya konsepnya GMB. Lanjut. Nomor 33. Nah, sekarang kita naik ke soal tingkat provinsi. Sebuah balok yang masanya 2 kg bergerak lurus ke kiri. Oke. Dia bergerak lurus ke kiri. Pada balok bekerja gaya tetap 2 Newton horizontal ke kanan. Oke, jadi ini ada balok bergerak ke kiri ya. Dia ke kiri. Ini lintasan. Kemudian pada balok bekerja gaya tetap 2 Newton ke kanan. Nah, tapi ada gaya sebesar 2 Newton ke kanan. Ya pasti nanti diperlambat jadinya. Dia geraknya ke kiri kok ada gaya yang berlawanan seperti itu ya. Nah, kemudian jika di titik A kecepatan baloknya tadi 1 meter per second. Jadi ini kecepatannya 1 meter per second. Jadi nanti geraknya ke kiri, kemudian di sini pasti dia akan berhenti. Oke ya. Nah, kalau gaya F-nya masih bekerja berarti dia nanti akan balik lagi ke kanan. Jika di titik A kecepatan balok 1 meter per second ke kiri berarti ini A-nya. Maka dalam berapa detik balok kembali ke titik A? Oke, kita cek ya. Dari sini ke sini berhenti, kayak misalkan di titik B berhenti. Jadi karena ada gaya konstan ke kanan, dia gerak ke kiri duluan kan. Dia diperlambat, berhenti, kemudian dia ngikut arah gaya habis itu. Masanya 2 kilo, masa baloknya. Masa balok 2 kilogram. Kita cari perlembatannya kalau pakai hitungan dulu ini. Jadi F sama dengan M kali A. Karena arahnya berlawanan dengan gerak ya min 2. 2 kali A. Jadi A-nya adalah min 1 meter per second kuadrat. Oke, kita cari jaraknya. S sama dengan V0 T. Karena T-nya kita nggak tahu, berarti kita pakainya rumus yang ketiga saja. VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Berhenti berarti 0 ya kecepatan akhirnya. V0-nya 1 kuadrat plus 2 dikali min 1 dikali S. Berarti min 2S sama dengan 1. S-nya adalah, sorry ini jadinya kan positif. Ini kan min 2 pindah ruas jadi plus ya. Jadi ini 2S. 1 maka S-nya setengah. Setengah meter. Oke, kita cek ini setengah meter. Nah, habis itu dia bergerak ke kanan. Ini pas waktu ke kiri. Ini pas waktu ke kiri. Hitungan ini tadi adalah waktu ke kiri. Pas waktu ke kanan, gayanya kan menjadi searah dengan arah gerak. Oke ya, gayanya menjadi searah. Berarti F sama dengan M kali A. Itu 2 sama dengan 2 kali A. Maka A-nya adalah 1 meter per second kuadrat. Nah, waktunya berapa detik gitu ya untuk jarak yang setengah meter ini tadi. Oh iya, pas waktu ke kiri tadi belum dicari ya. Katanya udah nggak apa-apa, dicari belakangan saja kalau gitu. Yang penting kita udah tahu kalau ini tadi diperlambat, yang ini jadi dipercepat ya sebelah kiri. Pas waktu ke kiri dia diperlambat, pas ke kanan dia dipercepat. Oke, jaraknya adalah setengah meter, maka nanti akan ketemu waktunya yang ini S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Oke, S sama dengan V0-nya 0 karena dari berhenti kemudian bergerak 0 kali T, S-nya kan ini setengah meter ya. Nol dikali T plus setengah kali 1 kali T kuadrat. Setengah sama dengan setengah T kuadrat. Nah, ini kan sama nih, berarti 1 sama dengan T kuadrat, maka T-nya adalah akar 1 detik. Ini pas ke kanan 1 detik, pas ke kiri ya berarti kurang lebih sama. Ini pas ke kiri Bapak cari lagi ke kiri untuk mencari waktunya ya. VT sama dengan V0 plus AT. Berhenti kecepatan awalnya 1 plus A-nya min 1 ini
T. Berarti kan 1T sama dengan 1, maka T-nya adalah 1 detik. Ke kiri 1 detik, ke kanan 1 detik, berarti totalnya adalah 2 detik. Atau kalau pakai logika seperti ini. Kita pakai logika ya, diperhatikan baik-baik. Awalnya diperlambat min 1 meter per second kuadrat. Awalnya kecepatannya itu kan 1 meter per second. Diperlambatnya adalah 1 meter per second kuadrat. Kecepatan awalnya 1 meter per second, diperlambatnya 1 meter per second kuadrat. Konsepnya perlambatan itu kan mengurangin. Nah, detik ke 0 kecepatannya 1, dikurangi 1 berarti detik ke 1 kecepatannya 0. Berarti ke sini cukup waktu, butuh waktu 1 detik. Oke ya, paham nggak? Jadi kecepatan awalnya 1, dia diperlambat 1, berarti kan berkurang 1. Jadi dalam jangka waktu 1 detik udah habis kecepatannya. 1 dikurang 1 berarti dalam waktu 1 detik udah habis. Nah setelah habis dia gerak lagi ke sini. Butuh waktu 1 detik lagi. Maka totalnya adalah 2. Jadi kalau pakai teori cukup ketemu perlambatan selesai. Nggak perlu dihitung, dibuktikan kayak ini tadi. Seperti itu. Itu juga bisa ya caranya seperti itu. Jadi kalau ditulis gini. V0 sama dengan 1 meter per second. Oke, kemudian diperlambat min 1 meter per second kuadrat. Nah, berarti untuk berhenti butuh waktu 1 detik aja. Oke, untuk berhenti. Karena kecepatan 1 dikurang 1 kan dalam 1 detik udah habis gitu. Kemudian yang kedua, V00 A-nya sama dengan ganti 1 meter per second kuadrat. Loh, kenapa Pak kok tetap 1? Ini karena gaya konstan. Nah, artinya kan sama. Berarti untuk balik perlu waktu yang sama. Jadi, untuk balik perlu waktu yang sama. Berapa ya 1 detik lagi? Nah, totalnya 2 detik. Kayak gitu itu kalau pakai logika juga bisa ya setelah ketemu perlambatannya. Lanjut next. Nah, ini gerak relatif lagi. Kereta bergerak dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Seseorang di dalam kereta berjalan dengan kecepatan 1 km per jam relatif terhadap kereta. Oke, jadi misalkan ini ada kereta. Ini ada kereta. Keretanya itu bergerak dengan kecepatan 200 km per jam. Ada orang lari. Nah, dia kecepatannya 1 meter per second, 1 km per jam. Kemudian ada pengemudi motor yang bergerak dengan kecepatan 20 km per jam berlawanan. Ini tadi kan searah ya. Searah. Kalau pengendara motornya berlawanan. Berarti ini ada pengendara motor dengan kecepatan 20 km per jam. Nah, ini gerak relatif. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan orang di dalam kereta dilihat oleh pengemudi motor. Nah, kalau misalkan nih kalian naik motor melihat mobil di depan kalian, kemudian mobil itu mengarah ke kalian, atau kalian menaik mobil melihat motor yang mengarah ke kalian. Seolah-olah motornya atau mobilnya tadi yang mengarah ke kalian pasti lebih cepat karena sama-sama mendekat. Nah, maka kecepatan relatifnya, ini kecepatan relatifnya atau V-nya. V orang dalam kereta menurut pengemudi motor berarti adalah 200 ditambah 1 ditambah 20. Jadi ini 221 km per jam. Jadi teorinya itu seperti ini. Misal nih, ini ada mobil 20 meter per second. Ini ada mobil 30 meter per second. Mobil B, mobil A ya. Oke. Kemudian ini menurut orang diam di pinggir jalan. Nah,
Kalau menurut orang yang diam, menurut orang diam di pinggir jalan atau orang di pinggir jalan, maka VA 20 meter per second, VB 30 meter per second. Jadi menurutnya si A ya A gerak ke kanan 20 meter per second, si B gerak ke kiri 30 meter per second. Tapi menurut sopir A dan B, karena dia sama-sama mendekat, maka dia akan lebih cepat. Maka V aksennya itu ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 50 meter per second. Itu konsep yang pertama. Kemudian bagaimana Pak kalau searah? Kalau searah. Ini 20 meter per second, si B-nya 30 meter per second. Nah, menurut A maupun B, menurut A dan B, kalau menurut orang di pinggir jalan yang diam ya sama ya, si A geraknya 20 meter per second, si B geraknya 30 meter per second. Tapi menurut sopir A dan B, karena searah, maka V aksennya itu adalah 20 min 30. Atau yang besar dikurangi yang kecil saja biar gampang. Nah, seperti itu. Jadi tinggal 10 meter per second. Oke ya, ini adalah teori relativitas. Jadi ibaratnya gini, misal saja. Dua mobil itu kecepatannya sama. 20 meter per second, si A 20 meter per second, dan si B-nya juga 20 meter per second. Mereka terpisah 2 meter. Sampai nanti kan jaraknya tetap 2 meter karena kecepatannya sama. Jadi seolah-olah B itu tetap 2 meter di depan, terus artinya nganggapnya diam. Kenapa? Karena 20 kurang 20. Tapi kalau bedanya 20 sama 30 berarti seolah-olah si B itu meninggalkan si A itu cuma sebesar 10 meter per second. Nah, kalau ada kereta bergerak kemudian ada orang yang lari di dalamnya, maka menurut orang yang di luar kecepatannya sini ya ditambahkan dengan kecepatan kereta. Ya, jadi kalau misalkan motornya ini diam, melihat orang lari di dalam kereta kecepatannya 1 km per jam, maka orang ini seolah-olah kecepatannya 201 kalau si motor diam. Oke ya, kalau si pengendara motor diam seolah-olah orang ini kecepatannya 201 karena ditambah dengan kecepatannya kereta. Nah, ditambah lagi, kan di soal ditambah lagi, motornya mendekat berarti makin cepat lagi karena selain kereta itu mendekati, orangnya lari, motornya pun juga mendekat berarti ditambah kecepatan motor lagi jadi 221. Oke, Bapak tes lagi, kalau seandainya motor diam, berapa kecepatannya orang ini tadi seolah-olah 201 karena kereta ditambah orang. Seperti itu ya. Oke, itu namanya adalah gerak relatif. Next. Nah ini tingkat nasional lagi. Sebuah bola plastik dilontarkan secara vertikal ke atas dari permukaan tanah. Selama bergerak, bola mengalami gaya gesek yang besarnya konstan. Selang waktu sejak batu dilontarkan sampai titik tertingginya adalah T1 dan selang waktu bola untuk bergerak turun adalah T2. Nah, jadi pas naik itu T1, pas turun T2. Oke, ada gaya geseknya. Pas naik ke atas itu dia dikurangin gaya gesek. Oke, jadi kan yang berkurang nanti percepatan gravitasi. Jadi gaya gesek itu nanti berpengaruh ke percepatan gravitasi. Nah, waktunya bagaimana Pak? Ya tetap. Jadi misal nih, contohnya. Misal benda 5 kg dilempar ke atas mengalami gaya gesek konstan ya. Mengalami gaya gesek konstan 1 Newton. Oke ya, misalnya seperti ini. Ya ini kan benda 5 kg. W-nya ke bawah, dia W-nya arahnya ke bawah. Nah, pas dia naik,
pas V-nya dia ke atas, ini V, maka gaya gesek kan melawan arah gerak. Gaya geseknya melawan arah gerak. Oke, jadi Bapak ini belum baca detailnya tadi, jadi dihapus. Kita cek dulu kok Bapak main coret-coret aja ya ini tadi ya. Jadi gaya gesek itu kan mempengaruhi percepatan gravitasi. Jadi misal benda 5 kg dilempar ke atas mengalami gaya gesek konstan 1 Newton. Misal nih, ini misalkan saja. Saat geraknya ke atas, gaya geseknya akan melawan arah gerak. Nah, berarti arahnya ke bawah. Berarti kan gini, sigma F sama dengan M kali A. Oke, berarti ini kan min F gas min W sama dengan M kali A. Min F gas 5 kilo berarti W-nya 50 Newton ya. Atau ini biar enak jangan 5 kilo. Kita ganti aja deh. Sorry. Setengah kilo aja biar angkanya enak, kan cuman buat contoh. Oke. Lemot. 0,5 kg berarti W-nya kan 5. M dikali A. Berarti ini min 6 sama dengan 0,5 A. Oke ya. Nah, berarti A-nya 6 dibagi 0,5 berarti min 1,2 atau min 12 meter per second kuadrat. Nah, kemudian saat balik, saat turun, ini kan saat naik, saat turun berarti kan 5 kg, W-nya arahnya tetap ke bawah kalau V-nya kan jadi turun. Saat turun, W-nya tetap ke bawah, tapi gaya geseknya jadi ke atas karena melawan arah gerak. Oke, dapat kita hitung lagi. Sigma F sama dengan M kali A. Ini jadinya yang searah dengan geraknya kan W, berarti W min F gas sama dengan M kali A. Berarti ini 5 min 1 sama dengan 0,5 A. 4 0,5 A. Maka A-nya sama dengan 4 dibagi 0,5 berapa ya? 8 meter per second. Nah, karena ada perbedaan, maka nanti T-nya juga akan berbeda. Oke, seperti ini ya. Nah, semisal, ini kan kita udah tahu datanya. Misal kecepatan awal 12 meter per second. Nah, artinya saat naik, misal kecepatan awalnya kan 12 meter per second. Saat naik berarti kan butuh waktunya cuma 1 detik. Vt sama dengan V0 plus AT. Vt-nya 0, V0-nya 12 plus min 12T. Jadi T-nya adalah 1 detik. Ini saat naik. Jaraknya bisa kita cari. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. 0, ini 12 kuadrat, ini plus 2 kali min 12 dikali S. Berarti ini kan min 24 ya. Min 24 min 12 jadi 24S sama dengan 12 dikali 12. Maka S-nya kan sama dengan 12 kali 12, kan 12 kuadrat itu 12 kali 12. 12 kali 12 per 24. Coret, ini 2, berarti S-nya adalah 6 meter. Nah, kita cari pas turunnya, waktunya berapa dalam waktu 6 meter ini, gitu ya. Jadi, S sama dengan
V0T plus setengah AT kuadrat. S-nya adalah 6 meter. V0-nya 0 pas turun. Ini pas waktu turun. Nah, plus setengah dikali 8 T kuadrat. 6 sama dengan 4T kuadrat. Maka T kuadrat adalah 6/4. Jadi T kuadrat itu kan akar dari kan nanti pas naik akar dari 3/2 ya, atau 1,5. Nah, berarti kan ini lebih dari 1 T2-nya. Berarti jawabannya adalah yang T1 kurang dari T2. Oke, jawabannya yang ini ya. Sorry tadi Bapak nggak baca lengkap, belum dicoba langsung dijawab. Jadi yang benar adalah yang A. Jadi T1 kurang dari T2. Oke, sebenarnya dari sini pun juga sudah kelihatan ya, dari besarnya angkanya ini. 12 sama 8. 12 itu menguranginya kan lebih besar, jadi lebih cepat habis. Nah, sedangkan ini menguranginya cuman 8. Jadi agak lama. Jadi definisinya A sama dengan min 12 meter second, jadi kan dikurang 12, jadi akan cepat habis kalau pengurangannya lebih besar. Nah, ini nambahnya 88, nanti agak lama karena angkanya lebih sedikit. Jadi pasti waktunya yang A itu akan lebih cepat daripada yang kedua. Atau kalau dibuktikan ya ini buat membuktikan. Oke, next langsung. Oke, soal nomor 36. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dipercepat di tempat datar yang kasar dengan gaya gesek 15 Newton. Oke, massa mobil itu adalah 1 ton ya. 1 ton itu artinya adalah 1000 kg. Kemudian F geseknya sebesar 15 Newton. Dalam waktu 2 menit perubahan kecepatannya dalam waktu 2 menit atau 120 detik ya. Perubahan kecepatan atau delta V 24 meter per second. Pertanyaannya adalah gaya dorong mesinnya harus berapa? Jadi gini, ada mobil, nah biar simple ya gambarin balok gitu aja ya. Nah, ini mobilnya seperti itu. Nah, gaya geseknya berarti dia melawan itu sebesar 15 Newton. Nah, gaya dorong mobilnya harus berapa kalau gitu ya. Ini F-nya harus berapa? Oke, kita cari percepatannya terlebih dahulu ya. Jadi kita cari percepatannya terlebih dahulu. Caranya bagaimana, Pak? Perubahan kecepatan 24 selama 120 detik. Vt sama dengan V0 plus AT. Vt min V0 sama dengan A dikali T. Nah, Vt min V0 itu adalah delta V atau perubahan kecepatan. Misalkan awalnya 2 menjadi 8, berubahnya berapa? 6. Bapak ulangin, awalnya 2 menjadi 8, berarti berubahnya 6. Oke ya, dari mana 6 itu ya? 8 kurang 2 sama. Awalnya misalkan Vt-nya 2, akhirnya 7. Nah, berarti kan perubahannya itu adalah 7 kurang 2 atau Vt kurang V0, seperti itu. Delta V-nya 24 sama dengan A, T-nya 120. Maka A-nya adalah 0,2 meter per second kuadrat. Seperti itu ya. Langsung kita eksekusi ke persamaan ini. Ini 1000 kilo. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya berarti ya F min F gas sama dengan 1000 dikali 0,2. F gasnya adalah 15. Ini adalah 200. Berarti F-nya berapa? Ya 215 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajarin. Oh ya, udah habis ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dipelajari. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.